Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, man yaqra al-hadits? Halaman 537, hadis ke 1465. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurrati dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurrati yawmil qiyamah wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi akhrajahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa as'alullaha jalla wa ala an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi mukhlishan lak taqabbalhu minna ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla dapat kembali duduk bersama, hidup bersama, sabda-sabda baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau dan pengikut beliau hingga akhir kelak. Kama nashkur lajnah al-qa'imah ala hadha al-barnamaj, minhum majmu'at majmu'at Bakwat kita. Allah jazakum. Hari ini hadis riwayat Abu Hurairah di antara hadis yang masyhur. Insyaallah lajnahnya kelompok Abu Fadil juga semoga termasuk dalam kelompok ini. Dan ikhwah semuanya. Nah, inilah lomba ya, saling berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Dan di antara hadis yang menunjukkan kita perlu berlomba-lomba dalam kebaikan, di antaranya adalah hadis ini, di mana Abu Hurairah menukilkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbah, ya, kurbatan min kurabi dunya." Apa maksudnya di sini? Nafasa, ya, bisa diartikan farraja wassa'a, melapangkan, ya, melapangkan kesulitan atau yang semisalnya. Ya, jadi kurbah itu bisa diartikan dhid, kesempitan, kesulitan. Ya. Min kurabid dunya, ya, man nafasa an mu'min, barang siapa yang melapangkan kesulitan, ya, masalah kesempitan dari saudaranya di mana? Di dunia. Kenapa disebutkan di dunia? Ini ada isyarat bahwa dunia memang tempatnya masalah, tempatnya kurang. Dunia memang tempatnya kita diuji. Dunia memang tempatnya kita berusaha. Ya. Dan pasti dengan hikmah. Ya. Tidaklah Allah menguji kita kecuali karena hikmah. Ya, di antara hikmahnya, ya, ini memberikan kesempatan saudara mukminnya untuk diangkat kesulitannya nanti di hari kiamat, di mana baginda Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, nafasallahu anhu, ya, farrajallahu anhu, wassa'allahu anhu. Itu maknanya. Kalau dia meluaskan kesempitan seorang mukmin, Allah akan meluaskan kesempitan dia. Ya.
Di mana kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya. Bukan hanya di dunia. Bahkan diangkat nanti kurabnya nanti di mana? Di hari kiamat. Kalau istilah tijarinya ini setara atau tidak? Diluaskan. Nanti ganjarannya diluaskan lagi. Setara atau tidak? Tidak setara. Kenapa tidak setara? Karena kurab yaumil qiyamah lebih berat. Kesempitan yang nanti datang kepada kita di hari kiamat lebih berat. Maka kita jangan berpikir, apalagi yang masih muda misalkan, zaman sekarang itu lagi tren di antara kalangan muda kita, takut masa depan, takut nggak bisa nyicil rumah, takut nggak bisa di hari tuanya nggak bisa mandiri. Kalau masih lebih muda mungkin nggak bisa nikah. Dia cemas. Padahal ada kurab yang harus lebih kita cemaskan lagi nanti di mana? Hari kiamat. Kita harus lebih cemas lagi masa depan kita nanti di hari kiamat. Karena musibah dan ujian yang datang nanti ketika hari kiamat itu lebih besar, berkali-kali lipat daripada yang ada di dunia. Ya. Memang dunia itu adalah ujian bagi Bani Adam. Maka ini bukan setara. Ketika kita melapangkan kesulitan seorang hamba, saudara mukmin kita di dunia, dibalasnya di akhirat, itu bukan setara. Ya, bahkan jauh lebih besar. Ganjaran jauh lebih menguntungkan. Karena kurab di hari kiamat nanti lebih besar dan lebih berat. Wal jazaa'u min jinsil amal bal huwa a'dham. Ya, dan tadi balasan itu semodel dengan amalan yang kita kerjakan. Bahkan tadi ini lebih besar. Yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sir. Apa yassara ala mu'sir? Yassara memudahkan, ya. Ala mu'sir, ya, mu'sir orang yang kesulitan, sama, ya, mirip-mirip. Tapi ini yassara, ya, fi ayyi syai', dengan cara apapun, kana yanfa'uhu, yang bermanfaat bagi orang yang kesulitan tadi. Bisa jadi dengan harta, bisa jadi dengan amalan, membantu dengan tenaga. Ya, kalau modelnya kajian hari ini ada yang kesulitan misalkan, kan macam-macam, ya. Ada yang kesulitan misalkan ke sini dibantu jemput, ini juga yassara, memudahkan urusan hamba. Yang nanti ganjarannya adalah yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ya, jadi Allah akan memudahkan urusan baginya di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Lagi-lagi ini tidak setara. Lagi-lagi ini tidak setara, melainkan lebih besar dan lebih a'zam. Di antara contoh ya, membantu orang yang mu'sir, kesulitan, adalah ketika kita dihutangi oleh seseorang. Ketika kita dihutangi oleh seseorang, ya. Maka sepatutnya ketika orang yang berhutang kepada kita kesulitan, ketika orang yang berhutang kepada kita kesulitan, apa yang kita lakukan? Anadhiratun ila maisar, indhar, menangguhkan, kasih waktu, kasih kesempatan. Ini minimal yang wajib di atas kita, harus menangguhkan. Ya, dan itu ada pahalanya, jangan salah. Ya, ketika kita menangguhkan, bulan depan ya, oke, bulan depannya lagi ya, itu ada pahalanya lagi. Jangan merasa rugi, nah, itu pahala. Itu termasuk yassara ala mu'sir. Ya, syukur-syukur apalagi kalau diikhlaskan, misalkan. Udah nggak usah bayar hutang ke anak, taruh aja di kotak amal, misalkan. Masya Allah. Ya, kalau ada harta lebih, kenapa tidak? Nah,
Ya tadi ya, kalau ada orang yang memudahkan urusan saudaranya demikian, fa innallaha yuyassir alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Termasuk membantu apapun itu, muawanah, musa'adah. Ya, minta tolong apapun, teman kita butuh bantuan, ya insya Allah akan termasuk dalam hadis ini, di mana kita pun akan dimudahkan urusannya oleh Allah Azza wa Jalla. Masih bicara makna, wa man satara musliman. Ini poin yang ketiga. Wa man satara musliman. Apa maksudnya? Menutupi apa? Menutupi aib, kekurangan, ya, keburukan seorang muslim. Jazanya adalah satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian Rasul menyebutkan kaidah ammah, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ya. Allah akan membantu seorang hamba selama seorang hamba tersebut membantu saudaranya. Nah, di antara insyaallah maknanya wadah ya. Di antara faedah dari hadis ini, al-hath ala tafrij kurubatil muslimin. Ya, ini sebuah anjuran, ya, sebuah arahan bagi kita untuk melapangkan ya, masalah kaum muslimin. Jadi kalau sudah ada masalah, dilapangkan, bukan ditambah masalah, ya, bukan udah lapang malah dikasih masalah, enggak, dilapangkan. Begitulah seorang muslim. Kemudian yang kedua, annal jazaa'a min jinsil amal. Bahwa jaza, ya, ganjaran, balasan itu satu jenis, ya, min jinsil amal, satu jenis dengan amalan yang kita lakukan. Kalau amalannya kita membantu, insya Allah kita dibantu. Kalau amalannya kita melapangkan, insya Allah kita dilapangkan. Dan kita pasti butuh bantuan. Kita nggak tahu kapan nanti butuh bantuan. Sekarang kita banyak membantu kawan-kawan kita, bisa jadi nanti kita yang butuh dengan mereka. Ini biasa. Dan bahkan ketika kita membantu, kita dapat jaminan nanti dibantu langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Bal akbar wa akthar. Yang bahkan balasannya ini lebih banyak dan lebih besar. Karena kita membantu itu sementara, cuma di dunia. Tapi nanti Allah bantu, Allah lapangkan, ya, di tempat di mana ujian lebih besar di hari kiamat. Dan tadi di kasus yang lain juga fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kemudian ya, faedah berikutnya tadi ya, memberikan kemudahan, ya, memberikan kemudahan bagi saudara kita yang kesulitan. Dan ini terbagi menjadi dua. Tadi sempat kita singgung sedikit. Terbagi menjadi dua. Bagian yang pertama adalah bagian yang itu merupakan hak kita. Bagian yang merupakan itu adalah hak kita. Ya. Contohnya apa? Tadi hutang, itu kan hak kita. Hak kita ini, ya, kalau ada orang dihutangi dan kesulitan, maka haram bagi kita untuk menyulitkannya lagi. Ya, bahkan harus diberikan kemudahan, diantaranya ditanggungkan, ya, minimal ditanggungkan. Karena Allah Azza wa Jalla pernah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Seandainya orang yang berhutang itu kesulitan, maka berikan waktu indhar sampai Allah berikan kemudahan. Siapa yang bilang ini? Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ikuti ayat ini, insyaallah Allah akan berikan baginya kemudahan. Kalau kita lihat orangnya tulus terus, ya, orangnya tulus, tidak main-main, memang kesulitan. Beda kasusnya nanti kalau dia punya harta, foya-foya, misalkan nggak tahu diri,
Ya ini harus diambil dari hartanya. Kalau dia memang punya harta. Ya. Kemudian ya sisanya yang lain. Ya, sisanya yang lain ketika itu berhubungan dengan hal-hal yang lain, kesulitan yang bukan hak kita, maka ini mandub, ya, dianjurkan. Kalau tadi wajib. Kalau sisanya butuh kemudahan, butuh bantuan, maka sisanya yundabu ilaih, maka sisanya disunnahkan dan dianjurkan. Nah, baik. Kemudian anna man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, maka beginilah agama kita menjaga muruah dan kehormatan manusia. Beginilah agama kita menjaga kehormatan manusia. Ya, jangan main-main dengan kehormatan saudara kita. Bahkan di dalam agama kita ada had, tahu had? Had, hukuman, hudud. Ada hudud yang khusus untuk orang yang memfitnah saudaranya berzina. Menfitnah orang lain berzina, apa namanya? Qadhf. Haddul qadhf. Bahkan ada had, ya ini bukan had zina jelas, had zina ada. Tapi bagi orang yang menfitnah orang lain berzina serampangan tanpa syarat yang mu'tabar, dia bisa kena had qadhf. Dia bisa kena haddul qadhf. Walaupun suami istri, kecuali nanti mereka sampai ke li'an. Ya. Maka tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Ya, kalau haddul qadhf, kalau sampai kena hadnya, nanti dia bisa kena cambuk 80 kali. Ya. Nah, jadi apalagi kalau orang ini adalah orang yang baik, ya, kita tahu orang yang mulia, rajin melakukan kebaikan. Kalau memang dia terjatuh dalam suatu aib, suatu keburukan, ya sudah, jangan kita sebarluaskan. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau Allah tahu semua aib kita dibuka oleh Allah Azza wa Jalla, kita nggak akan mau duduk bersama kayak gini. Kalau semua keburukan kita ada aromanya, dikeluarkan aroma bau, nggak akan kita duduk berdekatan. Tidak ada manusia yang sempurna, dan kita pun harus sadar, kita pun tidak sempurna. Namun nanti ada satu kasus yang nanti orang itu bisa kita buka aibnya. Di antaranya adalah orang yang sudah terkenal dengan keburukannya. Orang yang sudah terkenal dengan keburukan dan kejelekannya. Karena kaidahnya innallaha la yuhibbul fasad. Ya, ketika orang baik-baik, orang lurus disebar aibnya, keburukan tersebar. Tapi kalau orang ini sudah dikenal dengan keburukannya, dengan kejelekannya, kalau kita diam, bisa jadi orang ini malah semakin jadi semakin menunjang. Ya, maka ini ada beberapa kasus khusus, ya dilihat nanti pertimbangan maslahat dan mudaratnya mana yang lebih baik. Dan faedah berikutnya isbatul akhirah, ya, bahwa akhirat itu ada, ya, wal jazaa'u fiha, dan di sanalah tempatnya balasan dan ganjaran dari apa yang kita perbuat di dunia. Dan kaidah terakhir ada kaidah ammah, wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi, bahwa Allah akan membantu seorang hamba selama hamba tersebut ya membantu saudaranya. Ya, mungkin ini beberapa faedah dan makna yang bisa dibahas dari hadis ini. Fadhal, hadis yang kedua dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid-din wal dunya wal akhirah. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi akhrajahu Muslim. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Imarah. Riwayat Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, apa nih? Maka ia memiliki akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh pelaku kebaikan. Nah, ini hadis masyhur, insyaallah maknanya wadih. Man dalla ala khair, ya, ayy khair, kebaikan apapun, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Nah, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana pahala si pelaku kebaikan tadi. Yang pertama ini kebaikan secara agama atau kebaikan yang lain. Ya, tentu kita lihat dari hadisnya falahu ajr, maka dia mendapatkan pahala. Ya, jadi kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang ada pahalanya. Kebaikan yang ada pahalanya, walaupun kebaikan di dunia dengan niat yang baik dia akan mendapatkan pahala. Ya, asal dia mengajarkan hal tadi. Dan menunjukkan orang kepada kebaikan itu ada dua jenis. Ya, ada dua jenis. Imma an yadullahu binafsihi. Bisa jadi orang itu menunjukkan kebaikan dengan dirinya sendiri. Apa maksudnya dengan dirinya sendiri? Memberikan percontohan berarti bil amal, menjadi qudwah, menjadi teladan. Bisa juga dengan qaul, bisa juga dengan perkataan. Ya. Misalkan disunahkan bagi kita untuk sholat malam, disunahkan bagi antum untuk menghatamkan Al-Quran misalkan, dan yang lain sebagainya. Ya, ini juga termasuk ya dalam bagian pertama. Tapi ada bagian yang kedua, itu menunjukkan secara tidak langsung. Ya, misalkan yadulluhu ala man yadulluhu ala al-khair. Minimal ini kalau nggak bisa. Yadulluhu ala man yadulluhu ala al-khair. Maksudnya menunjukkan orang ini kepada orang yang bisa menunjukkan kepadanya kebaikan. Ini juga mendapatkan pahala. Ya. Misalkan ya, orang bertanya kepada kita masalah agama, kita nggak bisa jawab, kita nggak tahu. Jangan menjawab, tunjukkan saja kepada orang yang lebih tahu. Atau diajak ke majelis-majelis ilmu. Ya. Sekarang kan mungkin yang dulu alal khair yang ngomong dengan begini kan. Tapi orang yang ngajaknya insya Allah juga mendapatkan pahala yang sama. Ya, insya Allah itu termasuk ya dulu alal khair. Dan dua-duanya tadi ya, bisa jadi dia dengan qaul, bisa jadi dengan fi'il. Ya, bisa jadi kita ajak dengan perkataan, bisa jadi dengan contoh. Bisa jadi dengan contoh. Kita menjadi qudwah, menjadi teladan. Dan bisa jadi yang dengan contoh ini lebih baik dan lebih mengena kepada orang yang kita ajak tadi. Ya. Karena ini pun yang termasuk dalam riwayat yang lain, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Ya, barang siapa yang menunjukkan sunnah, memberikan sunnah ya, dalam Islam dengan sunnah yang baik, mengajarkan hal-hal yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Ya. Tapi sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha man ba'dah. Ya, dia akan mendapatkan dosa ya, dari perbuatan dia yang buruk dan orang yang mengikuti dia. Ya. Min ghairi an yanqusa min awzarihim syai', tanpa mengurangi dosa yang mengikuti mereka sedikit pun.
Dan sekarang ini ya, musuh-musuh Islam sekarang ini gerakan-gerakan yang tidak ada dasarnya mereka gencar, masih masuk dalam bahkan kurikulum sekolah-sekolah, ya kan? Ya, contohnya gender, ya. Ada berapa gender di muka bumi ini? Mereka gencar sekali masif, ya, dadanya kuat. Kenapa kita juga tidak mau masif untuk mengajak kepada kebaikan dan kebenaran? Kenapa kita semangatnya bisa kalah dengan semangat mereka? Jangan sampai, ya, jangan sampai kita kalah dengan mereka. Ya, walaupun mereka masuk ke media, masuk ke sekolah-sekolah, kita juga bisa masuk ke media, bisa masuk ke sekolah-sekolah. Karena agama kita ini, ya, di antara ayatnya kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah umat yang terbaik di keluarga untuk manusia. Kenapa terbaik? Karena umat ini anfa' lin-nasi minan nas. Anfa'un nas lin-nas. Manusia yang paling terbaik, paling bermanfaat untuk manusia. Di antaranya karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kita mengajak kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan dan membatasi, melarang dari kepada keburukan. Walaupun sekarang ya ada apa namanya? Ada teori, ada pegangan sebagian orang tidak mau menasihati orang kecuali diminta. Iya. Adalah gak usah nasihatin anak lah gitu. Anak nggak minta dinasihatin misalnya. Kalau orang itu minta dinasihatin, hukumnya beda lagi. Ini kita bahas kemarin hakul muslim, ya kan? Kalau orang sudah minta nasihat, fansahu, maka kita berikan nasihat. Tapi kalau berdakwah, apakah harus diminta dulu? Kalau Nabi dulu berdakwah kemudian harus nunggu diminta dulu oleh kufar Quraisy, tidak ada yang minta. Ya, bahkan diusir, bahkan diperangi. Ya, jadi jangan lemah, jangan takut, ya, jangan takut. Nah, ya. Jadi di antara faedahnya hadis ini adalah al-hath ala ad-dalalah ala al-khair imma bil qaul imma bil fi'l. Jadi hendaknya di dalam hadis ini kita mendapatkan ada sebuah anjuran bagi kita untuk menunjukkan kepada kebaikan dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ya, bisa jadi di majelis kajian seperti ini, ya, ada kajian-kajian, kadang-kadang ada nasihat-nasihat dari ikhwah sekalian. Ya. Bisa jadi juga imam-imam masjid, ya, orang-orang masjid yang memberikan arahan kepada jemaahnya. Kemudian juga guru-guru, ya, guru-guru yang memberikan ilmunya kepada murid-muridnya. Ini juga banyak pintunya. Ya, masalah ini banyak pintunya, minimal diri kita dan keluarga. Ya. Jadi ya, kita harus punya hirs, harus punya semangat, untuk mengajak manusia, ya, kepada kebaikan. Jangan kita meremehkan diri kita, dan jangan juga putus asa dengan kondisi orang yang kita ajak. Jangan sampai kita putus asa. Ya, kalau punya alasan untuk putus asa, dahulu Nabi SAW yang paling berhak. Kita itu putus asa paling apa sih? Misalkan anak kita sulit disuruh sholat, ya, ajak kebaikan, jemaah, cuman susah aja, cuman nggak berdiri dari tempat duduknya aja. Sedangkan Nabi mengajak malah diperangi, ya kan? Padahal bisa aja mereka nggak mau kebaikan, malah diperangi dan lain sebagainya. Tapi tidak. Nabi tidak putus asa, dengan mereka, ya. Dan kita pun hendaknya tidak meremehkan diri kita untuk bisa mengajak orang lain. Ya.
Kemudian faedah berikutnya annal asbab laha ahkamul maqasid. Bahwa sebab-sebab itu memiliki hukum dari tujuan. Misalkan tujuan yang diajak, tujuan dari perbuatan kita ya ketika mengajak orang kepada kebaikan adalah kebaikan tadi. Kalau hukum kebaikan ini baik, maka asbab ya perantara yang mengarahkan orang kepada hal tersebut adalah hukumnya pun baik, hukumnya sama. Ya. Begitu juga ketika tujuannya adalah keburukan, maka sebab-sebab yang mengarahkan kepada keburukan adalah dihukumi juga dengan buruk. Dan yang berikutnya ya al-ajrul hasil ad-dal la yunqasu ajrul madlul. Jadi pahala yang kita dapatkan ketika mengajak orang lain itu ya, tidak mengurangi pahala orang yang diajak, tidak mengurangi pahala orang yang melakukan. Jadi ini sistemnya ya, bukan MLM ya. MLM itu bawah kita ikut bayar, dia juga bayar ke atas kan. Kalau ini enggak. Ini semuanya sama-sama dapat, tidak mengurangi yang ini, tidak mengurangi yang di sana. Dan yang terakhir, seringkali ketika kita ya ingin mengamalkan hadits ini kita melupakan bahwa seharusnya kita memulai dari diri sendiri dan keluarga. Ya, an yabda'a min nafsihi wa ahlihi. An yabda'a min nafsihi wa ahlihi. Ya. Jadi jangan terlalu fokus dengan diri sendiri, jangan juga terlalu fokus dengan orang lain. Ya, ambil tengah-tengah, tawassul. Ya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ketika Allah mensifati orang-orang muslim sebagai orang-orang yang muhsinin, ya, ihsan di sini maksudnya yuhsin fi ibadati rabbihim, mereka baik karena beribadah, wa yuhsin ibadallah ila ibadillah, dan mereka juga baik kepada hamba-hamba Allah. Ya, jadi muhsin ini dua sisi, kepada dirinya dan kepada orang lain. Karena apa lanjutannya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kemudian wa bil ashari hum yastaghfirun. Kemudian wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il. Ini sifatnya orang muhsin. Ya, dia beribadah juga, dia juga bangun malam. Ya, dia juga beristighfar di tengah malam. Mereka juga bersedekah, kemudian mengajak juga orang lain untuk mengamalkan kebaikan. Nah, mungkin ini dua hadis yang bisa dibahas untuk pagi ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.